Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Rupani. Jadi kali ini kita akan buat speaker dengan tekstur foto. Di sini saya menggunakan tekstur-teksturnya semuanya dari tekstur.com. Linknya ada di bawah, deskripsi di bawah. Jadi langsung saja kita akan buat. Jadi ini pertama pakai default cube, kita hapus saja dan buat cube baru. Nah, seperti biasa. Dan lalu kalau misalnya buat seperti ini, saya suka di split kayak gini, teman-teman. Lalu kita split lagi. Nah, kayak gini. Jadi yang atas ini kita akan ganti ke UV editor, yang bawah kita ganti ke shader editor. Kita new aja. Kayak gini. Terus habis itu di sini ada, ini saya menggunakan Eevee ya, dan ini ada ambient occlusion, belum skin space effection kita nyalakan, levelnya juga kayak gitu supaya bagus. Terus habis itu ini kita akan lihat, nah ini masih abu-abu ya, soalnya emang nggak ada apa-apanya, jadi kita ke material preview aja. Kita akan pasang teksturnya. Nah di sini saya sudah punya beberapa tekstur ya, tapi kita akan pakai tekstur yang ini aja. Kalian kalau download langsung aja di tekstur.com, soalnya di situ juga banyak tekstur yang bagus-bagus. Ini kita akan copy, terus habis itu kita akan pasang biasa base color, masuk base color, dan jadi seperti ini. Setelah itu ya kita rapikan aja UV nya. Nah di sini kita akan merapikan, kalau saya ngerapikan kayak gini supaya lebih gampang, kalian masuk ke orthography mode, terus habis itu tekan ini front orthography nomor 1 ya, terus habis itu kalian pilih aja base yang depan ini. Kalian mau project ke yang mana? Ini ada dua soalnya, ini yang untuk pinggir, terus ini yang depan ya, depannya dua jenisnya. Jadi saya mau pakai yang ini dulu aja ya, yang ini aja, yang ini dulu, yang agak rusak-rusak gitu, karat-karatan. Jadi kita akan langsung aja tekan U, terus habis itu project from view, klik kayak gini. Lalu kita akan geser dan samain aja, ratain sama fotonya kayak gini. Kita scale sampai rata ya teman-teman. Jadi kayak gini, kita akan scale ke Y, klik. Nah, dan ini masih main teman-teman ya, nggak apa. Oh iya, oke. Kita akan scale aja. Ini kita ambil semuanya dulu ya, sama-sama pinggir-pinggirnya juga kayak gini. Jadi kayak gini ada bordernya juga kan pinggirnya. Nah ini pinggirnya. Kalau misalnya nggak dapat kayak gini, kalian bisa gerak-gerakin aja satu persatu vertisesnya sampai pas kayak gini. Nah, lalu kalian scale ini barangnya, jadi supaya benar-benar bundar gini lah, dikira-kira aja teman ininya, kira-kira besarnya seberapa. Jadi kita akan kira-kira sekitar segini mungkin ya, cukup lah. Dan lalu untuk sampingnya ini kalian masuk ke side view angka 3 di numpad. Kalau misalnya kalian di laptop, kalian tekan tombol ini, terus habis itu kalian ini ada right sama left, ini masuk ke orthography juga sama. Terus habis itu kalian pilih dua-duanya, ini yang depan sama belakang kayak gini ya. Terus habis itu masuk ke pinggirnya, kalian tekan U lagi, project from view. Jadi dua-duanya ke project sama warp yang sama UV yang sama maksudnya. Lalu kita akan project ini ke tempat pinggirnya kayak gini. Lalu kita akan scale, kita pas-pasin seperti ini, ditarik-tarik gini satu-satu vertisnya juga nggak apa kok. Lalu ini kan kelihatan kayak terlalu lebar gitu ya, kita akan scale ke Y, jadi supaya nggak terlalu lebar, jadi kayak tipis kayak gini. Oke, yang atas ini kan cuman front view sama side view aja, nggak ada yang atas sama belakang ya kan. Jadi kita akan buat sendiri, maksudnya ya tempel-tempelin aja pokoknya sampai kelihatan bagus teman. Ini kalian tekan aja, terus tekan UV project kayak gini atau unwrap. Nah kayak gini, soalnya di sini kan ya nggak ada yang side view, jadi kita akan tempelin yang kelihatan keren aja teman. Jadi sampai kelihatan keren kayak gini aja, di sini taruh sini gitu supaya dapat kayak teksturnya. Yang ini juga belakangnya sama gini, lalu yang bawahnya juga sama. Terus kalau misalnya cuma gini aja kan tipis ya teman. Kalau misalnya dilihatnya wah tipis, nggak ada apa-apanya. Nah ini kalian bisa pakai knife, terus habis itu di layout semua kayak gitu. Terus habis itu di extrude. Kalau yang untuk depan ini kan bordernya kan menyebang, jadi kita insert aja, insert kayak gini. Nah terus habis itu kita akan ambil pinggirnya yang ini, klik, terus kita akan extrude, tekan E atau dalamnya aja yang ke bawah ya, dalamnya aja kita extrude ke dalam begini. Nah lalu pinggir-pinggirnya ini supaya nggak kelihatan kayak ketarik, ini kalian kill aja atau unwrap ulang juga nggak apa, terus unwrap kayak gini. Terus kita akan scale ke sini, nah jadi supaya nggak kelihatan ketarik, nah kayak gitu contohnya. Dan untuk pinggirnya ini supaya untuk extrude, nah pinggirnya ini kan sama teman-teman, ini kan kanan kiri sama unwrapnya. Jadi kita akan langsung pakai knife, tapi kita akan tembusin. Jadi kayak gini contohnya, kalian tekan K kan untuk klik kayak gini. Nah kalau misalnya anggap aja kita potong ke sini, klik kayak gini, terus spasi. Nah yang putus cuma sebelah sini aja, yang belakang dia masih nggak tembus ya kan.
Kalau di knife di bentuk ini ada tombolnya, jadi kalian tekan K terus tekan Z. Nah kalau misalnya kalian putusnya kayak gini terus habis itu tekan spasi, dia tembus sampai belakang kayak gini. Nah jadi kita akan lakukan yang seperti itu karena kita mau depan belakangnya sama. Tapi sebelum itu bagian-bagian yang kalian nggak mau knife kalian hide dulu aja ya supaya aman. Jika bagian yang ini juga di hide, yang ini juga di hide. Nah jadi tinggal yang samping-sampingnya aja gini. Oke, kita akan knife. Ini untuk knife nya kalian tekan K terus tekan Z. Nah kalau misalnya kalian tekan Z, ini kan nggak bisa lurus gitu ya. Kalau misalnya kalian mau lurus tekan C. Nah jadi ada kayak guideline nya gitu, jadi konstan. Terus kalian bisa klik kayak gini. Nah kalau misalnya gandeng-gandeng gini teman, ini agak susah gandengnya, jadi kalian tekan C lagi untuk ngilangin, jadi bisa warna kayak gini. Terus kalian tekan spasi, tada. Jadi ini tembus depan belakang kan. Nah ini depan sama belakangnya tembus. Dan screen case nya mati lagi teman-teman, kita akan nyalakan lagi. Nggak tahu kenapa sering mati kayak gini ya, agak ribet screen case. Dan lalu kita akan kayak gini semua, di pas-pasin semua. Dan lalu untuk yang depannya ini teman-teman, ini kan kurang bagus ya, kayak cuman tipis gini aja. Jadi kita akan buat supaya bisa agak melembung ke depan, karena speaker kayak ini biasanya ada kayak curve nya ke depan gitu ya. Jadi kita akan copy ininya, face nya kita akan shift D. Nah double kayak gini, lalu kita akan geser ke depan kayak gini. Kita akan insert teman-teman, tekan I. Nah kayak gini, kasih tengah-tengah, terus habis tekan Ctrl B, jadi di bevel. Oke, kalian scroll aja sampai vertexesnya agak banyak. Kalau kayak gini kita akan kasih loop cut di sini juga dan dua di sini. Lalu kalian tekan tengahnya dan nyalakan proporsional. Tekan O ya, tekan O sama tekan Alt O untuk supaya yang ke select aja yang bisa interaksi, yang ke link maksudnya ya. Jadi cuman ini aja, yang ini enggak. Kalian tekan O, ini kita akan ganti ke sphere supaya jadi kayak agak bundar kayak gitu. Kita akan geser ke depan, tekan G terus ke Y dikit aja, nggak usah banyak kayak gini. Klik, oh kurang ya, segini aja cukup. Terus kita akan tempelin ke dalam lagi, jadi kita akan geser lagi ke dalam. Nah kita akan matikan dulu proporsionalnya. Ini kalau misalnya terlalu melembung juga bisa ditipisin sih. Terus bisa kita akan ke Y kayak gini. Nah kayak gini masuk, tada. Jadi tapi ini belum jadi semua teman-teman, karena seperti kalian lihat teksturnya masih ya kayak foto ditempelin aja kayak gini teman-teman, karena emang gitu. Jadi kita akan buat teksturnya. Nah jadi teman-teman, supaya teksturnya kelihatan agak lebih bagus, kita akan pasang bump map sama normal. Jadi di sini kan cuma foto biasa ya, cuma foto ini aja. Kita akan copy foto ini, jadi copy dua, terus kita akan tekan ini. Jangan lupa kalian tekan ini supaya nggak berubah semua teksturnya, karena ini masih satu tekstur. Jadi kita akan tekan ini, klik kayak gini. Nah lalu yang bawah kita akan ganti ke non-color data, karena kita akan buat roughness sama normal. Nah dari sini kalian kalau bisa lihat ini, tekan Ctrl Shift terus diklik ya. Jangan lupa kalian nyalain natural keluar. Terus di sini, nah seperti yang kalian lihat di sini masih ada warnanya. Jadi kita akan rubah ke black and white dulu. Kalian Shift A terus search saja BW. Ini RGB itu black and white. Kalau misalnya kalian mau cari ya di sini converter, terus habis itu converter RGB itu black and white. Nah kayak gini. Terus habis itu kalau misalnya kalian lihat ini sudah black and white, jadi cuma 1 sama 0 aja. Oke, dari sini kita akan pasang buat normal sama roughness. Kita akan pasang ke bump map, jadi kalian tekan vektor terus habis itu bump ya, karena ini emang warnanya itu sama putih, jadi kita akan pasang ke, terus habis itu normalnya masuk ke normal kayak gitu. Terus habis itu kita akan lihat di sini, tara, ini sudah lebih bagus teman-teman, karena ya sudah masuk normal, tapi ini masih terlalu ekstrem normalnya, jadi kita akan kecilin di strengthnya sampai ya standar aja, normalnya nggak terlalu ekstrem kayak tadi. Nah kayak gini kayaknya cocok, tapi teman-teman ini roughnessnya masih belum rata dan normalnya masih sama semua, jadi kayak ininya juga normalnya aneh banget. Kita akan kasih color ramp supaya lebih bagus. Kalian Shift A terus habis di converter, di sini ada color ramp, kalian klik sini guys ya. Ini ganti ke baseline supaya lebih smooth transisinya. Jadi kalau kalian lihat ini kalian bisa atur aja sampai kelihatan bagus, ini kalian keren lah. Oke, jadi yang sini mau influence normalnya, sini saya nggak mau kena normalnya gitu. Normalnya sih sudah keren sih sini. Oke, jadi kita akan split aja normalnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ke sini kan ya bentuk-bentuk kayak gini kan nggak bagus ya teman-teman. Jadi kita akan split ini, kita akan buat color baru, kita copy aja dari value yang ini, kita akan masukkan ke yang bawah.
dan yang bawah kita akan ganti ke konstan. Nah, setelah kita ganti ke konstan, kalian bisa lihat di sini kita bisa kontrol value yang mau dibuat normal mana enggak. Jadi di sini saya mau cuman besinya aja, nggak mau yang enggak kena normal, kayak mana ya, kayak gini aja lah ya. Jadi segini nggak kena normal ya. Jadi yang ini nggak kena normal, jadi kita akan pasang ke ini. Kalian masukin ini color, terus habis itu mix RGB, taruh tengah-tengahnya sini, terus habis itu dari yang bawah kalian masukin ke faktor. Lalu kalian dari ini, nah di sini ini kalian bisa ganti-ganti tapi nggak ngerubah tekstur yang ini ya kan, karena sudah diatur sama yang ini. Jadi kita bisa masukin ke map dan ya kita lihat jadi ini masih smooth, masih kayak mengkilat gitu, tapi yang ini kena tekstur. Nah kayak gitu kan lebih keren. Terus untuk rakmasnya kita akan pasang, jadi kita akan copy yang ini color mix RGB yang ini, mix color maksudnya. Terus kita akan pasang ini konstan yang tadi ke faktor, sama kayak faktor kita pasang ke rakmas, dan kita lihat mana yang perlu mengkilap, mana yang enggak. Besinya harusnya lebih mengkilap kan ya, besi harusnya lebih mengkilap. Oh ini untuk yang luarnya, jadi yang luarnya sekitar segini aja, yang terlalu mengkilap ya, segini aja. Yang besinya kita lebih mengkilap. Nah besinya mengkilap kan, supaya teksturnya lebih kayak besi banget, kita akan buat ini lagi, baru shift D, terus habis itu masukin ke metalik. Sama kayak tadi, ini juga masukin aja ke faktornya, color yang bawah ini, klik kayak gini. Jadi kita akan kontrol mana yang metalik, mana yang enggak. Jadi kita akan kontrol. Nah kalau di metalik yang warna putih itu metalik ya, kalau yang hitam itu nol berarti enggak. Jadi ini kita akan nolin supaya ya dia enggak besi, dan yang atas kita akan jadiin putih supaya metal, bukan dia metal. Nah jadi begini lebih keren teman, jadi kayak besi banget yang atas, kling, mengkilat dan besi. Dan ini juga ada besi-besinya. Kalau misalnya kalian mau sih ini bisa dikasih tekstur sendiri yang depan supaya lebih mengkilat metalik gimana gitu. Tapi menurut saya gini aja sudah bagus, dan jadi seperti itu. Dan di sini saya juga mempunyai beberapa objek yang saya buat dengan teknik yang sama, dengan tekstur yang sama juga. Di sini juga ada banyak objek. Tapi menurut saya gini aja sudah bagus loh teman-teman, realistik ya kan, kan. Dan kayaknya begitu dulu aja untuk tutorial hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe dan like, dan juga nyalakan loncengnya, dan share video ini ke sosial media kalian. Bila kalian mempunyai saran dan kritik, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.